Perwakilan Republik Indonesia Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang ditempuh CLPS pengembalian kerugian keuangan negara terpidana atas nama Yandrik dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung Universitas Bogor tahun anggaran 2021 bahwa pada hari ini Senin tanggal 15 Desember 2025 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Kejaksaan Tinggi Bogor telah berlangsung pengembalian kerugian keuangan negara terpidana atas nama Yandrik pada perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung Universitas Bogor tahun anggaran 2021 sebesar Rp200 juta. Kerugian keuangan negara tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mataram nomor 39/sus daftar TPK /2024 yang Mataram tanggal 9 April 2005 yang mana amalnya pada angka 3 berbunyi menghukum terdakwa untuk menggelar uang pengganti sejumlah Rp944.510,21 paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah perusahaan berkopan pemerintah. Jika tidak membayar maka artinya kita dan negara berdasar untuk memberi uang pengganti tersebut dengan ketentuan bila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup maka dipidana dan pidana tidak selama 3 tahun. Terpidana ini terbukti secara syaratan bersama dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bantuan juga dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam perkara pidana korupsi pembangunan gedung Universitas Bogor Kota tahun anggaran 2001 terdapat kerugian negara sejumlah Rp944.410,21. Berdasarkan hasil kerugian negara Inspektorat Produksi Nusa Tenggara Barat, yang mana terhadap kerugian negara tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Mataram untuk dibebankan seluruhnya sebagai uang pengganti terhadap terpidana Yandrik. Bahwa selanjutnya uang tersebut sebesar Rp200 juta disetorkan bekas negara baik Kejaksaan Tinggi Bogor dan terhadap prinsip kekurangan pembayaran uang pengganti yang belum disetorkan sejumlah Rp744.538.410,21. Kejaksaan Tinggi Bogor akan minta atau membayar harta benda terpidana Yandrik untuk memberi uang pengganti sebagaimana perintah dari putusan. Demikian press release kami keluarkan pada hari ini tanggal 15 Desember 2025. Saya selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan pengacara dari terpidana Yandrik, dan alhamdulillah pada hari sudah terlaksana untuk sebagian uang penggantinya. Nanti sisa uang pengganti akan dibayarkan selanjutnya. Itu silahkan kami tentunya kami serahkan pada khusus untuk apakah ada tanggapan ataupun penyampaian dari khusus. Izin kepada kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santio, Mamulia saya membagikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sintel, terima kasih rekan-rekan semuanya yang hadir saat ini. Jadi untuk tanggapan kami akan berupaya kembali untuk melakukan pemenuhan uang pengganti terhadap sisanya yang belum diselesaikan. Itu saja. Demikian disampaikan teman-teman. Terima kasih. Kalinya. Untuk pertama kali. Dan komunikasi kapan akan dibayarkan sisanya sudah dilakukan, dan keluarga atau pihak terdakwa atau terpidana sanggupnya kapan? Kami terus berkoordinasi dengan pihak pengacara keluarga dan juga terhadap aset juga kami sudah lacak. Nanti kita akan sampaikan ke pihak keluarga bagaimana untuk pemenuhan sisanya. Baik, untuk dasar hukumnya kami mengingat berdasarkan fakta yang ada, di mana terdapat peran aktif dari terpidana Yandrik dan juga keuangan semua dipergunakan yang mengelola adalah saudara Yandrik yang saat itu kapasitasnya adalah sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Puskesmas Bogor Kota. Demikian. Untuk informasi denda berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Mataram nomor 39, di mana majelis hakim menyampaikan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan denda sejumlah Rp200 juta
Dan yang kedua, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Terkait denda tersebut, kami masih menunggu pengembalian denda tersebut dari pihak keluarga terpidana. Jadi kami belum tahu untuk statusnya apakah dilakukan pembayaran atau tidak. Demikian. Terkait masalah UP uang pengganti atas dasar putusan kemarin, nah kami tetap berupaya untuk berlaku sikap baik atas perintah putusan tersebut. Nah, terkait masalah jumlahnya tadi sudah disebutkan oleh tersangka jaksa. Nah, cuman sekarang untuk sementara kami mampu hanya mengembalikan sekitar 200 juta saja. Untuk kemudian ke belakangnya nanti kita akan upayakan lagi. Tetap akan ada upaya untuk pemenuhan keseluruhan. Tetap ada, kita pastikan. Iya, nah terkait masalah upaya hukum kemarin kami sudah lakukan, yaitu peninjauan kembali kami sudah daftarkan, bahkan sudah dokumen dan lain sebagainya sudah dikirim ke Mahkamah Agung. Nah, tinggal sekarang ini sembari kita menunggu putusannya saja. Nah, nanti kalau kemudian ini sudah disetorkan ke kas negara, mungkin bukti pembayaran kami akan kami lakukan untuk pengiriman atau ekspedisi ke Mahkamah Agung untuk sebagai dasar hukum baru kita terkait klien kami. Ini kan kerugian penggantian tadi ini kan ditanggung oleh klien saudara sendiri. Artinya kan ada 3 terpidana dalam perkara ini. Apakah ada komunikasi dengan terpidana lain untuk tanggung renteng terkait dengan pengembalian keuangan kerugian ini? Ya, kalau spesifikasinya terhadap terpidana 3 orang itu mereka memiliki peran masing-masing. Nah, termasuk di klien kami ini yang berperan untuk melakukan pelaksanaan itu. Nah, sehingga dalam perintah putusan kemarin bahwa diserahkan dipertanggungjawabkan ke klien kami sendiri yang berkaitan dengan uang pengganti. Nah, cuma sekarang yang dibebankan oleh negara itu dasar putusan kemarin itu di klien kami adalah uang penggantinya di Pak Yandrik aja. Nah, sehingga kami implementasikan untuk upaya kita baik kami dan dengan pihak keluarga untuk bagaimana mengembalikan kerugian negara itu. Nah, ini yang kami lakukan hari ini.